Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan menganalisa saham ITMG guys ya, yaitu PT Indo Tambang Raya Megah Tbk yang bergerak di sektor pertambangan batu bara. Nah, kita akan menganalisa ITMG ini dari sisi fundamentalnya guys ya. Lalu kita juga akan menganalisa dari sisi price action dan juga price targetnya. Apakah di harga saat ini ITMG ini sudah layak untuk dibeli atau kita harus wait and see dulu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah memiliki saham ITMG ya, mungkin masih floating loss, tapi ya mungkin teman-teman juga sudah menikmati dividen jumbonya nih dari saham ITMG. Nah, untuk teman-teman yang ingin melakukan averaging down, apakah di harga saat ini sudah cocok untuk dilakukan averaging down atau masih bisa turun lagi? Nah, kalau misalkan harga ITMG ini ternyata masih bisa turun lagi, kan lebih baik kita averaging down-nya di harga yang lebih murah lagi gitu guys ya. Lalu kita juga akan melihat dari sisi pertumbuhan IPS-nya atau pertumbuhan laba bersih saham ITMG. Nantinya kita akan bisa menilai nih, kalau misalkan pertumbuhan laba bersihnya semakin naik, tentunya ITMG ini masih bisa membagikan dividen yang besar gitu guys ya. Kita pun akan melihat ya berapa sih harga wajar dari ITMG ini dan berapa margin of safety-nya. Apakah di harga saat ini upside-nya masih cukup tinggi untuk kenaikan harga saham ITMG atau upside-nya sudah mulai turun gitu guys ya. Nah, dari pertumbuhan IPS-nya ya tadi sudah kita jelaskan juga, kita bisa memprediksi kira-kira ITMG ini masih bisa nggak nih bagi dividen jumbo ya, seperti di tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Meskipun memang harga acuan batu baranya itu mengalami normalisasi ya dan turun dari kisaran 400 US dollar per ton per hari ini, yaitu di sekitaran 130 sampai 140 US dollar per ton gitu guys ya. Jadi silakan simak video ini dari awal sampai akhir ya, jangan di skip biar teman-teman itu dapat insight yang lengkap nih ya tentang saham ITMG. Nah, ada juga pertanyaan ya dari beberapa viewers, apakah ITMG ini sudah mulai merencanakan untuk diversifikasi bisnis? Ya, karena banyak sekali isu-isu mengenai kiamat batu bara lah atau batu bara akan dipensiunkan lah. Nah, jadi ada banyak sekali pertanyaan ya. Apakah ITMG ini sudah mulai ya merencanakan untuk diversifikasi bisnis ke sektor lain mungkin karena melihat UNTR mungkin ya. Karena UNTR kan bisnisnya terdiversifikasi gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan lihat di beritanya, apakah ITMG ini akan menggarap bisnis nikel? Nah, ini pernah keluar guys ya beritanya itu di kisaran bulan Mei dan juga Maret ya. Di bulan Maret dan juga Mei ini sempat keluar berita bahwa ITMG ini akan masuk ke bisnis nikel ya atau pertambangan nikel dan juga EBT ya. Tapi saya rasa ini masih hanya perencanaan ya atau pertimbangan gitu. Kalau misalkan ITMG ini mungkin nantinya akan diversifikasi bisnis, yaitu pastinya akan ke pertambangan lagi ya, mungkin ke pertambangan nikel atau mungkin ke EBT juga bisa gitu guys ya. Secara nanti kita akan lihat ya berapa sih cash yang dimiliki oleh ITMG ini. Apakah memungkinkan untuk menggarap bisnis lain ya selain pertambangan batu bara seperti itu. Kita akan lanjut melihat fundamental ya dari saham ITMG. Hari ini hari Kamis guys ya, tanggal 26 Oktober 2023 di sesi 1 ya. Saya membuatnya ini pukul 13:24 guys. Jadi sebelum sesi 2. Nah, teman-teman perhatikan ya untuk harga ITMG di hari ini, di hari Kamis ini ternyata sempat tertekan juga guys ya harga ITMG gitu guys ya. Jadi kita akan lihat apakah nanti di sesi 2 akan kembali naik ke level 27.000 atau malah kembali tertekan gitu. Di sini ITMG ini masuk dalam indeks syariah ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin hanya pengen beli saham syariah, ITMG ini masuk ke dalam indeks syariah dan bisa masuk ke dalam watchlist-nya teman-teman. Kita lihat dari sisi net income ya untuk ITMG ini, kalau misal kita perhatikan untuk di tahun 2023, ternyata laba bersih ITMG di kuartal 2 itu mengalami penurunan guys. Dari 2,7 triliun di kuartal 1 ini turun menjadi 1,8 triliun. Yang kita nantikan adalah laporan kuartal 3-nya. Nah, biasanya rilis di bulan Oktober ini atau di bulan November nanti gitu guys ya. Makanya kita pun sebenarnya sangat menanti-nanti nih ya rilis kuartal 3 untuk saham ITMG. Apakah di kuartal 3-nya akan mengalami kenaikan laba bersih atau malah akan terjadi penurunan gitu.
Teman-teman jangan bandingkan dengan di tahun 2022 ya, karena pasti akan kalah lah dengan laba bersih di tahun 2022. Secara di tahun 2022 tersebut, harga acuan batubara itu sedang tinggi-tingginya, bahkan mencapai 400 US dollar per ton. Bandingkan dengan harga acuan batubara saat ini yang hanya di kisaran 130 sampai 140 US dollar per ton ya. Jadi memang untuk di 2022 itu memang banyak sekali saham-saham batubara yang laba bersihnya pun naik tinggi dan bagi dividen jumbo gitu guys ya. Nah, ini sedang mulai mengalami normalisasi. Tapi seharusnya ya di kuartal 3 nanti kalau misalkan mengalami kenaikan berarti ITMG ini masih sangat layak untuk di hold gitu ya, untuk diinvestasikan. Untuk jangka panjangnya pun saya rasa masih oke gitu ya. Kalau kuartal 3-nya nanti akan terjadi kenaikan. Minimal kuartal on kuartal lah ya mengalami kenaikan. Misalkan menjadi 2, sekian triliun. Nah, ini akan menjadi sentimen yang positif untuk ITMG gitu. Kita akan lihat di sini untuk market capital ya dari ITMG ada 30,4 triliun. Lalu ITMG ini ternyata masih memiliki cash 15,2 triliun guys ya. Lalu total asetnya 33,4 triliun, liabilitasnya hanya 6,4 triliun, working capital 16,4 triliun, dan total ekuitasnya 26,9 triliun. Kalau misal kita lihat dari rasio keuangan ya, cash yang dimiliki oleh ITMG ini sebenarnya sudah bisa melunasi seluruh liabilitasnya atau hutangnya gitu. Karena cash-nya ini 15,2 triliun, sedangkan liabilitasnya 6,4 triliun. Which is good untuk ITMG, meskipun memang nantinya ya batu baranya dipensiunkan, saya rasa perusahaan pertambangan, terutama pertambangan batu bara itu, tidak akan tinggal diam guys. Pastinya mereka akan melirik bisnis lain, pastinya mereka akan mendiversifikasi bisnis ya, atau beralih bisnisnya gitu ya, pastinya akan seperti itu. Karena perusahaan dengan cash besar ya 15,2 triliun ini saya rasa masih leluasa ya, ITMG ini masih leluasa untuk menggarap bisnis lain ya seperti itu. Mungkin lewat akuisisi, mungkin ya akuisisi perusahaan, atau mungkin lewat pembelian sahamnya gitu ya, itu macam-macam guys. Nah, seperti itu. Kita lihat untuk profitabilitas dari saham ITMG, gross profit marginnya 31,19%, operating profit margin 24,98%, dan net profit marginnya 20,26%. Which is good guys ya, untuk ITMG ini ternyata masih besar guys untuk net profit marginnya. Kita lihat dari sisi valuasi sederhana ya, di sini PER-nya 3,31 kali, sedangkan untuk PBV-nya masih di angka 1,13 kali dari nilai bukunya. Which is good untuk ITMG ya, salah satu perusahaan pertambangan batu bara dengan aset dan juga cash yang cukup besar gitu. Bukan cukup besar, malah sangat besar. Jadi sangat leluasa lah untuk ITMG ini menggarap bisnis lain. Meskipun memang saya lihat sih belum terrealisasi guys ya. Berbeda dengan UNTR ya, kalau misalnya teman-teman cek beritanya mengenai UNTR, itu sudah sering sekali mengakuisisi pertambangan nikel gitu. Jadi memang ingin diversifikasi bisnis, seandainya nanti batu baranya misalkan dipensiunkan, masih ada bisnis nikel yang masih diperlukan ya untuk baterai kendaraan listrik nantinya ya, seperti itu yang dan mungkin akan booming di beberapa tahun mendatang ya. Tidak ada yang tahu masa depan, jadi kita hanya bisa memprediksinya ya, seperti itu. Oke guys, kita lihat dari sisi price action ya untuk ITMG. Memang di hari ini sedang tertekan guys ya, saham ITMG di sesi 1 ini sudah turun 1,10%. Dan ini penurunan harga saham ITMG sudah terjadi di beberapa waktu lalu ya. Kalau misal jangka pendeknya memang kita lihat dari 4 hari terakhir pun ini sudah ada penurunan ya 2,75%, lalu harganya turun terus ya. Sempat turun juga ke level 26 ribuan guys ya, 26.200-an ya di awal Oktober ini. Jadi secara tren ITMG ini memang lagi di fase downtrendnya ya. Nah, kapan rebound ya kita tidak akan pernah tahu guys ya. Tapi nanti kita akan lihat apakah ITMG ini masih bisa naik harganya. Tapi kalau misalkan ITMG-nya semakin turun, sebenarnya ini adalah kesempatan emas ya buat para investor
mungkin yang mau beli ITMG di harga yang lebih murah ya bisa ditunggu turunnya dulu gitu. Nah, sejak ITMG ini bagi dividen ini sempat menyentuh di level terendahnya guys, di 22.125 ya. Lalu berhasil rebound sampai di 31 ribuan gitu, di 31 ribuan. Jadi ya wajar ya kalau misalkan ITMG-nya sudah rebound sejak dia bagi dividen jumbo. Um, Nah, ini kan bagi dividen final guys ya, dividen final jumbo, dan ini adalah dividen interim. Pas bagi dividen interim pun memang ITMG ini ya ada open gap down guys, lalu rebound sebentar lalu tertekan lagi. Jadi overall memang ITMG-nya sedang dalam fase downtrend ya, seperti itu. Jadi kita akan nantikan ya, kita akan tunggu kalau misalkan ITMG-nya nanti bisa jebol ya di level psikologis di 26.000, saya rasa wajib untuk dipantau terus, wajib untuk masuk ke dalam watchlist ya. Karena kapan lagi guys beli saham bagus di harga murah gitu ya. Kapan lagi beli saham ITMG yang biasanya rutin bagi dividen 2 kali setahun ya. Dan dividennya itu bukan kaleng-kaleng guys, bukan dividen kecil-kecil ya, tapi dividennya dividen jumbo. Berbeda dengan UNTR ya, atau salah satu grup Astra ya, atau saham-saham di grup Astra termasuk UNTR, itu biasanya dividen jumbonya itu hanya di dividen final. Kalau untuk dividen interim biasanya memang kecil. Ya berbeda dengan ITMG ya. ITMG ini kalau misalkan kita lihat ya, dividen interimnya pun ya ternyata masih jumbo gitu guys ya. Nah, ini sangat menarik untuk kita ikuti pergerakan harganya. Kalau misalkan ITMG-nya masih terus tertekan ya berarti kan semakin murah dan semakin murah seperti itu guys ya. Kita akan lihat untuk price targetnya ya, ITMG ini ada di harga berapa. Kita menggunakan dari sebaran data tahunan untuk harga saham ITMG, harga terendahnya di 22.125 ya, sejak pembagian dividen final yang besar. Ini harga ITMG sempat turun ya ke 22.125. Lalu harga tertingginya di 45.650, itu terjadi di tahun sebelumnya gitu guys ya, di tahun 2022 lalu, karena year to date-nya memang sampai bulan Oktober tahun lalu. Lalu untuk harga saat ini ya, ITMG di 26.950. Yang mungkin kalau naik ya ke 27 ribuan ya. Kalau turun lagi ya berarti kan lebih rendah dari ini ya, karena memang untuk hari Kamis ya marketnya masih open ya, seperti itu. Tapi memang saya membuatnya ini di pertengahan sesi di hari ini ya, tanggal 26 Oktober 2023. Maka posisi ITMG saat ini berada di persentil 21, which is good ya, karena harga ITMG ini ternyata semakin murah dan masih berada di posisi yang sangat low risk gitu. Tapi tetap guys ya, kalau misalkan kita melihat ya tren dari saham ITMG ini ternyata masih tertekan ya, teman-teman bisa cek. Ini kan sudah open nih sesi 2 ya. Sesi 2 sudah open, harga saham ITMG ini turun lagi guys ya ke level 26.825 ya. Jadi masih tertekan untuk saham ITMG-nya, dan memang sejalan dengan IHSG. IHSG-nya pun memang sedang tertekan gitu. Efek dari makroekonomi global dan juga kondisi geopolitik yang sedang memanas, inflasinya sedang naik, dan suku bunga Indonesia juga sedang naik gitu guys ya. Jadi wajar ya, kalau misalkan IHSG-nya turun ya saham-saham yang ada di dalamnya juga turun, termasuk ITMG ya. Jadi target kita itu ada di bawah harga 26.000, which is good. Kalau misalkan ITMG-nya bisa turun di bawah harga 26.000, berarti kan harga saham ITMG semakin murah dan semakin menarik untuk dibeli ya, seperti itu. Jadi untuk saat ini ya saya sarankan sih teman-teman wait and see dulu, siapkan amunisinya. Semisal IHSG-nya terus turun, berarti kan akan banyak sekali saham bagus yang terdiskon ya. Seperti itu. Oke guys, kita akan melihat ya harga wajar dari saham ITMG ini kira-kira di harga berapa sih ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, untuk ITMG kita ambil EPS di tahun 2013 dan juga 2023. Nah, untuk di tahun 2013 EPS-nya 2.488, dan EPS atau proyeksi EPS 2023 ini saya ambil datanya dari RTI Business guys ya, sebesar 8.164 untuk full year 2023. Maka pertumbuhan laba bersih secara tahunan ya saham ITMG ini 12,62% guys ya, secara tahunannya. Nah, kita masukkan datanya dan di sini kita bisa melihat harga wajar dan juga margin of safety-nya. Kira-kira berapa sih harga wajar saham ITMG ini?
Nah, tadi sudah kita spill juga ya untuk valuasi sederhana saham ITMG dari sisi PER dan juga PBV. Ini PER-nya 3,31 kali, sedangkan PBV-nya 1,13 kali. Which is, ITMG ini ternyata secara valuasi sederhana juga memang masih sangat murah gitu guys ya. Tapi tetap kita akan coba melihat harga wajar menurut Benjamin Graham Fair Value. Kita akan coba buka ya untuk harga wajarnya. Ternyata harga wajar saham ITMG menurut Benjamin Graham Fair Value itu nilai wajarnya atau harga wajarnya di 125.586 guys. Sedangkan harga saat ini di 26.950, maka margin of safety-nya ini ada 78,54% gitu guys ya. Nah, secara kualitas seharusnya harga ITMG ya secara pertumbuhan laba bersihnya ini seharusnya sudah di harga 125.000 menurut Benjamin Graham Fair Value. Kak, apakah menghitung harga wajar itu hanya bisa dilakukan di Excel? Sebenarnya Excel ini kan hanya untuk mempermudah gitu guys ya, media untuk mempermudah. Teman-teman bisa searching di Google cara untuk melihat harga wajar menggunakan Benjamin Graham Method misalkan ya. Nah, teman-teman nanti akan melihat perhitungannya seperti apa. Silahkan teman-teman praktekkan saja gitu. Nah, kalau untuk Excel ini memang untuk mempermudah saja gitu guys ya, agar lebih cepat dan lebih mudah untuk melihat harga wajar dan juga margin of safety-nya gitu guys ya. Tadi kita sudah lihat harga tertinggi saham ITMG ini 45.650 gitu. Nah, jadi untuk saham-saham bagus, saya rasa semua investor pun ya inginnya harga sahamnya itu lebih murah lagi gitu untuk dibeli gitu guys ya. Nah, makanya buat teman-teman ya tetap pantau terus saham ITMG, siapa tahu bisa turun di bawah harga 26.000, saya rasa akan lebih menarik guys untuk dibeli gitu guys ya. Apalagi ya kalau misalkan di bawah PBV-nya, misalkan di bawah PBV 1 ya di harga misalkan nih balik lagi ke harga terendah di 22.000 ya, berarti kan akan sangat bagus gitu. Harganya sangat-sangat murah lah untuk dibeli gitu guys ya. Nah, secara dividen yang dibagikan oleh ITMG ini biasanya kan dividennya besar ya atau dividen jumbo. Nah, kita akan coba lihat dan akan memprediksikan kira-kira berapa dividen yang akan bisa dibagikan oleh ITMG ini sebagai dividen final 2023 di tahun depan ya. Nah, di sini kita sudah ada datanya guys ya. Teman-teman bisa cek juga dari RTI Business, bisa teman-teman download di Play Store ya untuk aplikasi RTI Business-nya. Nah, ini adalah proyeksi dari EPS full year di tahun 2023, yaitu 8.164. Ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan EPS di tahun lalu, di tahun 2022, ya jauh banget guys ya. EPS di tahun lalu 16.708, sedangkan proyeksi EPS ya di full year 2023 ini hanya 8.164. Tapi nggak apa-apa ya, karena memang waktu itu harga acuan batu baranya pun ya sedang tinggi-tingginya gitu guys ya. Kita masukkan datanya di sini. Untuk dividen payout ratio ya di tahun 2020 ini di tahun pandemi ya guys ya sempat bagi 96,15% untuk dividen payout ratio ya dari laba bersihnya bagi 96 persenan gitu guys untuk dividen ya. Lalu di tahun 2021 bagi 70% guys dari laba bersih untuk dividen. Lalu di tahun 2022 lalu ya ketika EPS-nya naik tinggi itu di harga 16.708 ya EPS-nya. Nah, di ITMG ini bagi 63,11%. Makanya kita ambil agak tinggi juga nih guys ya. Kita asumsikan DPR untuk tahun 2023 ini agak lebih tinggi ya, yaitu 80%. Kenapa? Karena laba bersihnya di sini kan turun ya, turun daripada tahun sebelumnya dan ada kenaikan daripada di tahun 2021. Teman-teman perhatikan di tahun pandemi ITMG ini bisa bagi 96% guys. Ya berarti tidak menutup kemungkinan ITMG pun masih bisa bagi dividen di atas 70% ya. Makanya kita asumsikan nih 80% untuk dividen payout ratio untuk tahun 2023 ini ya. Tadi sudah kita masukkan ya untuk EPS-nya 8164 guys untuk proyeksi EPS 2023. Dividen payout ratio-nya kita asumsikan 80% guys ya. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Lalu nah di sini dividen per share full-nya itu 6.531 untuk dividen di 2023 ini.
Dan dividen interim yang sudah dibagikan ya, itu sebesar 2.660 guys. Tadi sudah dibagikan di bulan apa guys ya? Nah, di 12 September 2023 ya guys, ex-date-nya. Berarti kan cum date-nya 11 September, ex-date-nya 12 September ya. Dividen interimnya 2.660 ya, ini pun masih cukup besar, masih cukup jumbo. Lalu untuk dividen finalnya tersisa 3.871. Nah, ini adalah prediksi dividen ya untuk di dividen final di tahun depan gitu guys ya. Yang diambil dari laba di tahun ini di 2023 ya, seperti itu. Apakah prediksi dividen final ini sudah fix atau bisa berubah? Kalau misal teman-teman tanya seperti itu ya, tentunya untuk dividen final ya yang kita prediksikan ini masih bisa berubah ya, tergantung seberapa besar dividen payout ratio-nya dan seberapa besar EPS-nya. EPS ini juga masih bisa berubah guys. Ya, meskipun ada proyeksi ya, ada proyeksi atau ada prediksi EPS, tapi kalau misalkan kuartal 3 dan kuartal 4-nya ini masih naik EPS-nya, berarti kan di sini pun EPS-nya akan bertambah gitu ya, bisa mungkin ke 9.000 atau mungkin bisa ke 10.000 ya, seperti itu. Lalu dividen payout ratio ini pun bisa lebih besar ataupun lebih kecil. Kalau misalkan perusahaan memutuskan ingin bagi dividen besar, ya berarti kan dividen payout ratio-nya pun harus besar. Misalkan bisa ke 90% atau 85%. Itu pun sudah sangat besar guys ya, untuk dividen payout ratio 80% ini pun sudah sangat besar gitu. Apalagi bisa bagi 90% dari laba bersih ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan prediksinya ini bisa meleset sebenarnya ya, bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah. Jadi tergantung dua faktor. Faktor EPS-nya, apakah EPS-nya akan lebih tinggi atau lebih rendah. Begitupun juga dengan faktor DPR, apakah DPR-nya juga akan lebih tinggi atau lebih rendah. Itu tergantung kebijaksanaan perusahaan gitu guys ya. Nah, kita prediksikan sih untuk dividen finalnya sebesar 3.871 per lembar saham atau Rp387.100 per lotnya. Which is itu masih sangat besar ya untuk dividen finalnya ya, masih sangat besar dividen finalnya. Jadi mungkin ya biar teman-teman itu juga realistis nih buat teman-teman yang masih hold saham ITMG agar lebih realistis gitu. Jangan sampai berharap dividennya sama seperti di tahun 2022 lalu ya, pastinya akan berbeda gitu guys ya. Karena EPS-nya pun ya berbeda seperti itu. Dan sudah kita hitungkan ya, dengan dividen per share 6.531, maka dividen yield-nya untuk tahun 2023 ini mencapai 24% ya, karena ITMG kan bagi setahun 2 kali gitu. Jadi dividen yield-nya ini mencapai 24%-an dengan harga saat ini. Nah, di sini kita pun sudah menghitungkannya buat teman-teman untuk dividen for living atau target passive income dari dividen saham ITMG. Dengan passive income, misalkan teman-teman pengen passive income 5 juta per bulan ya. Nah, berarti kan total dividen per tahunnya mencapai 60 juta. Nah, di sini berarti modal investasi di saham ITMG dengan dividen yield 24%, itu berarti modal teman-teman harus mencapai 250 juta. Begitupun kalau misalnya teman-teman double nih. Oh, saya pengen passive income 10 juta per bulan, ya berarti kan modal investasinya juga lebih besar, yaitu 500 jutaan. Nah, begitupun kalau misalnya teman-teman pengen double lagi menjadi 20 juta per bulan. Nah, berarti kan modal investasinya pun lebih besar, harus mencapai 1 miliar rupiah. Nah, kita akan bahas sedikit ya, bahwa saham-saham di sektor batubara itu memang biasanya mengekspor produknya atau mengekspor batu baranya itu ke luar negeri gitu guys ya. Ada yang ke Cina, ada yang ke India, ada yang ke Eropa mungkin ya. Nah, kenaikan harga acuan batu bara di tahun 2022 lalu ini diakibatkan karena permintaan batu bara dari Eropa ya. Ketika Eropa itu waktu itu memang sedang memanas ya karena perang Rusia Ukraina, di mana Eropa itu ya mendukung Ukraina gitu ya, sedangkan si Rusia ini yang memasok gas untuk pembangkit listrik di Eropa. Nah, ketika Rusianya itu memutuskan untuk menghentikan pasokan gas, berarti kan Eropa ini membutuhkan listrik dari pembangkit listrik yang lain. Nah, mereka memutuskan untuk membeli batu bara ya untuk pembangkit listrik
mereka ya pembangkit listrik yang menggunakan batu bara itu untuk dioperasikan kembali karena pasokan gasnya terganggu dari Rusia. Seperti itu, guys ya. Nah, apakah ini akan terjadi lagi? Apakah akan ada krisis energi lagi di luar negeri dan harga batu bara bisa naik lagi? Sebenarnya ada kemungkinan seperti itu karena saat ini pun ya kondisi geopolitik dunia itu sedang memanas antara negara-negara Arab ya, Palestina dan negara Arab juga sedang memanas nih perangnya dengan Israel dan juga sekutunya Amerika ya. Jadi kita akan lihat nanti apakah perang ini akan meluas atau tidak. Kalau misalnya perangnya meluas, saya rasa isu-isu mengenai krisis pangan, krisis energi itu sebenarnya akan bisa juga menguntungkan Indonesia gitu guys ya. Tapi ya pasti kita pun akan kena imbasnya. Salah satu imbas yang sudah kita rasakan adalah dari kenaikan suku bunga The Fed. Itu pun juga BI atau Bank Indonesia itu terpaksa harus menaikkan BI rate atau suku bunga Indonesia, which is ada untung ruginya sih guys ya. Dan kita pun ya kalau misalkan melihat ya kondisi rupiah saat ini kan nilai tukar rupiah terhadap dolar sedang melemah gitu. Jadi ya banyak sekali faktor-faktor yang menurunkan harga saham terutama untuk saham sektor batubara. Tapi selama kinerjanya ini masih bagus, saya rasa untuk ITMG pun ya kedepannya masih bisa bagi dividen jumbo gitu. Jadi kita tinggal pantau saja apakah nanti pas rilis laporan keuangan di kuartal 3 saham ITMG ini akan semakin bagus, akan naik atau malah turun gitu guys ya. Oke guys, semoga video ini membantu teman-teman ya dalam menjalankan investasinya terutama di saham-saham cyclical ya seperti saham di sektor batubara. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.